Masjid di kampungku selalu penuh saat bulan Ramadan. Setiap malam, orang-orang berbondong-bondong datang untuk sholat tarawih, membuat halaman masjid sesak oleh jamaah yang keluar masuk. Aku sendiri jarang datang, tapi kali ini aku ikut karena orang tuaku terus menasihatiku agar lebih rajin ibadah selama puasa. Begitu sholat selesai, aku langsung berjalan keluar, ingin cepat pulang sebelum keramaian semakin padat. Halaman masjid sudah dipenuhi orang-orang yang mencari sandal mereka di bawah cahaya lampu temaram. Saat sampai di tempat biasa aku meletakkan sandalku, aku berhenti. Sandalku tidak ada. Aku mengedarkan pandangan, mencari di antara tumpukan sandal yang berserakan. Beberapa anak kecil tampak berlarian tanpa peduli bahwa mereka mungkin telah menukar sandal milik orang lain. Orang-orang dewasa sibuk memilih-milih sandal, berharap menemukan milik mereka. Aku mulai kesal. Ini bukan pertama kalinya sandalku hilang di masjid. Mencarinya di antara ratusan pasang lainnya akan memakan waktu, dan aku tidak mau pulang dengan kaki telanjang. Di sudut teras, aku melihat sepasang sandal hitam tua yang tampak cukup bagus. Meski warnanya sedikit kusam, kondisinya masih jauh lebih baik daripada sandal-sandal lain yang berserakan di sana. Aku diam sejenak, menimbang-nimbang. Sandal ini jelas bukan milikku, tapi siapapun yang memilikinya mungkin juga telah mengambil sandal orang lain. Lagi pula, kalau aku tidak mengambilnya, seseorang pasti akan melakukannya juga. Tanpa berpikir lebih lama, aku langsung memasukkan kakiku ke dalam sandal itu. Saat pertama kali menapak, ada sesuatu yang terasa aneh. Sandal itu lebih berat dari yang seharusnya. Bukan karena basah atau kotor, tapi seperti menahan langkahku dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Di telapak kaki, permukaannya terasa dingin yang bukan berasal dari udara malam, melainkan seperti menyentuh batu yang sudah lama ditinggalkan di tempat lembab. Aku tidak ingin berpikir macam-macam. Rasa lapar lebih mendominasi pikiranku dibandingkan ketidaknyamanan kecil ini. Tanpa menoleh ke belakang, aku melangkah pulang. Di kejauhan, suara azan Isya yang tersisa masih terdengar samar, bercampur dengan suara langkah orang-orang yang mulai meninggalkan masjid. Tapi di antara semua itu, ada satu hal yang tidak kusadari. Dari kegelapan sudut masjid, sepasang mata mengawasi langkahku yang semakin menjauh. Jalan menuju rumah tidak terlalu jauh dari masjid, hanya sekitar 15 menit berjalan kaki. Namun, suasana malam yang seharusnya tenang terasa sedikit berbeda malam ini. Udara lebih dingin dari biasanya. Hening yang menggantung di udara terasa lebih pekat, seakan kampung ini lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara serangga malam dan sesekali bunyi hembusan angin yang menggoyangkan pepohonan. Aku mempercepat langkah. Sandal hitam tua yang kupakai terasa semakin aneh. Langkahku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakan. Setiap kali menapak di tanah, muncul sensasi dingin yang menjalar dari telapak kaki hingga ke betis. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tetapi bukan itu yang paling menggangguku. Aku merasa ada seseorang di belakangku. Rasanya seperti ada yang mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak tetapi terus mendekat. Setiap kali aku berhenti, suara langkah itu juga ikut terhenti. Saat aku kembali berjalan, suara itu terdengar lagi. Samar, hampir tak terdengar, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku meremang. Aku menoleh ke belakang. Jalanan kosong, tidak ada siapapun. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan paranoid akibat suasana malam yang sunyi. Mungkin aku terlalu lelah setelah tarawih, ditambah lagi perut kosong yang membuat pikiranku terlalu aktif. Tapi saat aku kembali melangkah, suara itu terdengar lagi. Kini lebih jelas. Langkahnya mengikuti ritmeku. Aku berhenti mendadak. Suara itu juga ikut berhenti. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Keringat dingin merembes di pelipis meskipun udara malam begitu dingin. Aku tidak berani menoleh lagi. Tanpa berpikir panjang, aku mempercepat langkah. Aku ingin segera sampai rumah. Ingin segera melepas sandal ini. Ingin segera melupakan perasaan tidak nyaman yang sejak tadi menghantuiku. Namun, semakin cepat aku berjalan, suara itu juga semakin cepat. Bunyi langkah yang sebelumnya samar kini terdengar jelas, seperti seseorang berjalan dengan kaki tanpa alas di atas tanah kering. Aku hampir berlari sekarang. Rumahku sudah terlihat di ujung jalan. Aku hanya perlu melewati satu tikungan lagi. Tapi saat aku melewati pohon besar di tepi jalan, sesuatu membuatku berhenti mendadak. Aku tidak bisa menjelaskan bagaimana, tetapi ada dorongan yang membuatku menoleh ke samping. Di bawah pohon itu, berdiri sesosok bayangan hitam, tinggi, kurus, diam tak bergerak, tidak memiliki wajah.
Tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya sekadar siluet yang lebih hitam dari kegelapan malam di belakangnya. Aku membeku, dada terasa sesak, napasku tercekat. Dalam hati aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, mungkin hanya bayangan pohon yang tampak aneh dalam gelap. Namun, saat aku menatap lebih lama, bayangan itu mulai bergerak, bukan berjalan, tapi melayang. Aku tidak menunggu lebih lama. Dengan sisa tenaga, aku berlari secepat mungkin menuju rumah. Aku tidak peduli suara langkah yang kini semakin mendekat. Tidak peduli bulu kuduk yang berdiri tegak di seluruh tubuhku. Aku hanya ingin sampai di rumah. Begitu tiba di depan pintu, aku langsung meraih gagang pintu dan membukanya dengan kasar. Aku nyaris terjatuh saat masuk, tetapi segera menutup pintu dengan keras. Dada naik turun, napasku memburu. Aku menempelkan telinga ke pintu, mencoba mendengar apakah sesuatu masih mengikutiku. Sunyi. Tidak ada apa-apa. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan berpikir berlebihan. Namun, saat aku berbalik dan hendak menuju kamar, jejak kaki basah terlihat di lantai. Bukan jejakku. Aku tidak merasa kakiku basah. Jejak itu menuju ke dalam rumah. Begitu melihat jejak basah itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Jejak kaki itu memanjang dari pintu masuk ke dalam rumah, menuju ruang tengah, lalu menghilang di kegelapan. Aku berdiri kaku, tidak berani bergerak. Napasku masih memburu setelah berlari tadi. Tetapi sekarang dadaku terasa lebih sesak karena ketakutan. Mungkin aku hanya berhalusinasi karena terlalu lapar. Aku segera menuju ke dapur untuk mengambil makanan. Rasa lapar ini lebih besar daripada ketakutanku. Rumahku tidak besar, tapi cukup nyaman untuk keluargaku. Aku tinggal bersama ayah, ibu, dan adik perempuanku, Rina, yang masih SMP. Kami makan bersama lalu menonton TV hingga malam dan satu persatu masuk ke kamar masing-masing. Tanpa menyalakan lampu, aku berjalan ke kamarku. Sesampainya di sana, aku buru-buru melepas sandal dan melemparkannya ke sudut ruangan. Anehnya, begitu sandal itu menyentuh lantai, suara yang dihasilkan terdengar berat, seperti bukan sandal biasa. Aku tidak ingin memikirkannya. Aku terlalu lelah untuk itu. Aku naik ke kasur, menarik selimut, dan mencoba tidur. Namun, saat mataku hampir terpejam, aku mendengar sesuatu dari luar kamar. Suara langkah kaki, pelan, berjalan menyusuri lorong rumah. Langkah itu tidak terdengar seperti milik ayah, ibu, atau Rina. Terlalu lambat, terlalu berat. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menunggu. Tidak ada suara ketukan, tidak ada suara pintu dibuka. Tapi aku bisa merasakan sesuatu berdiri di balik pintu. Aku merapatkan selimut, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya imajinasiku saja. Aku mencoba memejamkan mata, berharap semuanya akan baik-baik saja saat aku bangun nanti. Aku terbangun oleh suara ibu memanggilku. Bangun sahur. Aku mengerjap, masih merasa berat untuk membuka mata. Semalaman aku tidur gelisah, rasanya seperti tidak benar-benar tertidur nyenyak. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dengan malas, aku bangun dan berjalan ke ruang makan. Ayah sudah duduk di meja, menyeruput teh hangat, sementara ibu sibuk menyiapkan makanan. Rina tampak masih mengantuk, kepalanya nyaris jatuh ke meja. Aku menarik kursi dan duduk. Saat hendak menyendok nasi, tiba-tiba Rina mengangkat wajahnya. "Kak," suaranya pelan dan terdengar ragu. "Tadi malam kamu jalan-jalan di rumah ya?" Aku menghentikan gerakan tanganku. Rina menggigit bibirnya. "Aku kebangun tadi malam. Aku dengar suara langkah kaki di lorong. Pelan banget, kayak ada yang mondar-mandir." Darahku langsung berdesir. Aku sendiri semalam mendengar suara itu. Aku menoleh ke ayah, berharap mendapat jawaban lain. Tapi ayah hanya menggeleng. "Ayah tidur nyenyak sekali tadi malam." "Ibu dengar." Ibu menggeleng sambil tetap sibuk dengan makanan. "Enggak tuh, mungkin cuma suara dari luar." Rina masih terlihat tidak yakin, tapi dia tidak membantah. Aku berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Namun, saat aku menunduk ke lantai, mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku berhenti seketika. Di dekat pintu belakang, sandal hitam tua itu tergeletak begitu saja. Aku yakin tadi malam aku sudah melemparkannya ke sudut kamarku. Aku menelan ludah. Mungkin aku lupa, mungkin aku yang tanpa sadar membawanya ke sini. Aku berusaha berpikir logis. Namun, begitu aku mendekat untuk mengambil sandal itu,
bau anyir langsung menyeruak ke hidungku. Bukan bau sandal biasa, bau tanah basah. Aku buru-buru mengangkat sandal itu dan melemparkannya keluar pintu belakang. Aku tidak bilang apa-apa pada keluargaku. Aku tidak ingin mereka menganggapku aneh. Aku tidak ingin percaya kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan sandal ini. Setelah makan sahur, aku kembali tertidur. Lalu aku terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ada nyeri di kakiku, persis di bagian pergelangan. Saat aku menarik celana tidur sedikit ke atas, jantungku berdetak lebih cepat. Ada lebam keunguan, seperti bekas jari mencengkeram erat kulitku. Aku mengernyit, mencoba mengingat apakah aku terbentur sesuatu semalam. Tapi tidak ada yang aneh sebelum tidur. Lagi pula, aku bukan tipe orang yang mudah memar. Dengan sedikit malas, aku turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Namun, begitu aku menginjak lantai, langkahku terhenti mendadak. Ada jejak kaki kotor di lantai. Jejak itu berbentuk jelas, bekas tapak sandal, berwarna kecoklatan seperti tanah yang masih asah. Aku mengikuti jejak itu dengan pandangan, dan hatiku langsung berdetak kencang. Sandal hitam itu ada di dalam rumah, padahal aku yakin sudah membuangnya keluar tadi pagi. Aku menoleh ke arah pintu belakang, berharap ada yang membukanya tanpa sengaja. Namun, pintunya masih tertutup rapat, terkunci dari dalam. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu yang membawanya masuk, tapi kenapa ada jejak tanah di dalam rumah? Aku buru-buru mengambil kain pel dan menghapus jejak kaki itu. Aku tidak ingin siapapun melihatnya. Namun saat aku kembali ke kamar dan duduk di kasur, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh. Lebam di kakiku semakin dalam. Sensasi nyeri yang semula hanya terasa samar kini makin kuat, seperti bekas tangan seseorang yang mencengkeram erat pergelangan kakiku. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini cuma kebetulan. Tapi, apakah mungkin sandal itu benar-benar kembali sendiri ke dalam rumah? Aku menggigil, dan tanpa kusadari, malam nanti, gangguannya akan semakin parah. Malam itu, aku berusaha tidur lebih awal. Tapi entah kenapa, aku merasa gelisah. Ada rasa tidak nyaman di kakiku, terutama di bagian yang lebam. Seperti ada sesuatu yang menekan pergelangan kakiku dengan kuat. Aku mencoba mengabaikannya, menarik selimut hingga ke dada dan memejamkan mata. Namun, tepat saat aku mulai terlelap, aku membuka mata. Suara gesekan lembut, seperti sesuatu yang menyeret di lantai. Aku menahan napas. Suara itu terdengar jelas di dalam kamarku, tepat di dekat kasur. Perlahan, aku melirik ke bawah. Jantungku hampir berhenti berdetak. Sandal hitam itu ada di samping tempat tidurku. Tidak mungkin, aku sudah membuangnya keluar rumah lagi tadi sore. Dada ini terasa sesak. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Dengan napas tersengal, aku melompat turun dari tempat tidur dan menendang sandal itu menjauh. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar kamar menuju kamar mandi. Di sana, aku membasuh wajah berulang kali, berharap ini semua hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, begitu aku menunduk, jejak kaki kotor terlihat di lantai kamar mandi. Aku mundur perlahan, tubuhku menggigil. Sandal itu mengikuti aku. Aku buru-buru keluar dan berjalan menuju ruang keluarga. Ayah dan ibu belum tidur. Mereka masih duduk di sofa, menonton acara televisi sambil berbicara pelan. Rina sudah tertidur di pangkuan ibu. Ibu menoleh begitu melihatku berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. "Kamu kenapa, Mas? Kok mukanya kayak orang lihat hantu?" tanyanya. Aku membuka mulut, ingin bercerita. Tapi, sesuatu di dalam diriku menahan. Mereka pasti akan menganggapku hanya membayangkan hal-hal aneh. Aku hanya menggeleng dan berkata, "Enggak, Bu. Cuma haus." Ibu mengangguk, lalu menepuk pelan kepala Rina yang masih terlelap. Ayah juga tidak terlalu memperhatikanku, sibuk menonton berita. Aku berjalan menuju dapur dan mengambil segelas air. Namun, saat aku hendak kembali ke kamar, mataku menangkap sesuatu di lantai dapur. Jejak kaki kotor. Lagi, aku tersentak. Jejak itu mengarah ke pintu belakang dan berhenti tepat di depanku. Tiba-tiba, bulu kuduku meremang. "Mas, kok diam aja di situ?" Suara ibu menyadarkanku. Aku menoleh ke arah ibu yang menatapku dengan heran. Aku menelan ludah. "Bu?" Aku menunjuk jejak itu dengan tangan gemetar. "Siapa yang habis masuk dari pintu belakang?" Ibu mengernyit. "Nggak ada. Pintu belakang kan udah dikunci dari tadi." Aku langsung berlari ke pintu belakang dan mencoba memutarnya. Benar, masih terkunci dari dalam. Berarti, jejak itu muncul sendiri.
Aku merasa mual. Ini bukan lagi kebetulan. Tapi aku tetap diam. Aku tidak ingin membuat panik siapapun. Aku kembali ke kamar, berusaha tidur. Namun, aku tahu gangguan ini belum berakhir. Aku tidak bisa tidur malam itu, bukan hanya karena perasaan takut yang terus menghantui, tetapi juga karena ada perasaan aneh di kakiku. Lebam itu semakin terasa nyeri, seperti ada tangan tak kasat mata yang terus mencengkeramnya. Sekitar jam 3 pagi, aku mendengar suara langkah kaki dari luar kamarku. Aku berpikir mungkin ayah atau ibu bangun lebih awal untuk sahur. Namun, saat aku membuka pintu kamar dan mengintip ke ruang keluarga, tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu sepi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu sudut. Tapi mataku langsung tertuju pada sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Sandal hitam itu ada di atas sajadah. Sajadah yang biasa digunakan ayah untuk sholat tahajud, tergeletak di ruang tengah dengan sandal itu berdiri tegak di atasnya. Aku merinding, merasa ada keringat dingin mengalir di tengkuk. Siapa yang meletakkan sandal itu di sana? Aku tahu ayah tidak akan pernah menaruh sandal di atas sajadah. Dengan langkah gemetar, aku mendekati sajadah itu. Bau lembab tercium kuat, seperti tanah basah yang baru digali. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakangku. Aku menoleh cepat. Ibu berdiri di sana, wajahnya mengantuk. "Mas, ngapain di sini?" Suaranya serak. Aku menelan ludah dan menunjuk ke arah sajadah. "Bu, siapa yang naruh sandal ini di sini?" Ibu mengerutkan kening. Dia berjalan mendekat, lalu menatap sandal itu dengan ekspresi bingung. "Bukan kamu sendiri yang naruh?" tanyanya. Aku menggeleng keras. "Tadi pas aku keluar kamar, sandal itu udah ada di sini." Ibu berjongkok, menatap sandal itu dengan wajah serius. Dia menyentuh permukaan sajadah, lalu mencium tangannya. Ekspresinya langsung berubah. "Astagfirullah, sajadah ini bau tanah, Mas," bisiknya. Aku terdiam. Bau tanah. Ibu berdiri cepat, wajahnya tampak tidak enak. "Sudah, kamu simpan dulu sandalnya di luar. Nanti habis sahur kita bicarakan sama ayah." Aku mengangguk cepat, meski dalam hati aku merasa ragu. Aku sudah membuang sandal ini berkali-kali, tapi kenapa selalu kembali? Dengan hati-hati, aku mengambil sandal itu dan membawanya ke teras. Aku meletakkannya di sudut paling jauh, berharap kali ini benar-benar tidak akan kembali. Saat aku masuk ke dalam rumah, ibu masih berdiri di dekat sajadah. Dia menatap ke arah lantai, ekspresinya semakin gelap. Aku mengikuti arah pandangannya. Jejak kaki kotor berceceran di sekeliling sajadah itu. Pagi itu, suasana sahur di rumah kami terasa berbeda. Biasanya, ibu akan sibuk menyiapkan makanan, ayah membaca Al-Quran sambil menunggu waktu imsak, dan Rina masih setengah mengantuk di meja makan. Tapi hari ini, semua terasa lebih sunyi. Aku duduk di meja makan dengan perasaan tidak nyaman. Sejak aku meletakkan sandal itu di teras tadi malam, aku merasa ada yang mengawasi. Bahkan saat aku keluar kamar, aku masih sempat melirik keluar untuk memastikan sandal itu tetap di sana. Saat sedang menyuap nasi ke mulut, aku mencuri pandang ke arah ibu. Dia tampak lebih diam dari biasanya. Aku tahu dia masih memikirkan kejadian semalam. Ayah, yang biasanya tenang, juga terlihat sedikit lebih serius. "Mas," tiba-tiba ibu membuka suara. "Nanti setelah subuh, ibu mau bicara sama Pak Ustadz di masjid." Aku tersentak. "Buat apa, Bu?" Ibu menatapku tajam. "Ibu yakin sandal itu bukan sandal biasa? Ada sesuatu yang salah." Ayah mendengus pelan. "Mungkin itu cuma sugesti kalian aja. Bisa jadi Mas yang naruh tanpa sadar." Tapi ya, ibu belum sempat melanjutkan kalimatnya ketika tiba-tiba terdengar suara dari luar. Aku membeku. Itu suara yang aku dengar tadi malam. Suara sandal terseret di lantai. Rina, yang dari tadi diam sambil makan, tiba-tiba meletakkan sendoknya dan menatap ke arah pintu belakang. Itu siapa yang jalan di luar? Jantungku hampir melompat keluar. "Rina, gak ada siapa-siapa di luar," ucap ibu cepat. Tapi aku dengar suara orang jalan. Kami semua diam. Suara itu semakin jelas. Langkah-langkah berat dan diseret, seolah seseorang sedang menyeret kakinya yang terluka. Aku menelan ludah. Dengan hati-hati, aku bangkit dan melangkah ke jendela dapur. Perlahan, aku mengintip keluar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di teras. Tapi sandal itu sudah tidak ada di tempatnya. Aku merasa tengkukku meremang. "Bu, sandalnya hilang."
Ibu dan ayah langsung berdiri. Ibu terlihat semakin gelisah, sementara ayah mulai terlihat lebih serius. Apa jangan-jangan ada orang yang masuk ke rumah? Tanya ayah, sekarang lebih waspada. Aku menggeleng. Tapi semua pintu masih terkunci. Ibu tampak berpikir sejenak, lalu menghela napas panjang. Kita selesaikan makan dulu. Nanti setelah subuh, kita ke masjid dan bicara sama Pak Ustadz. Aku mengangguk. Meskipun perasaan tidak enak ini tidak juga hilang. Tapi baru beberapa menit setelah aku kembali duduk, ada bisikan di telingaku, suara serak, berat, dan dingin. Kembalikan. Aku tersentak, menjatuhkan sendok ke lantai. Mas, kenapa? Tanya ibu kaget. Aku tidak bisa menjawab. Mataku menatap lurus ke depan, ke arah jendela. Karena di sana, di balik kaca yang sedikit buram, aku bisa melihat sosok hitam berdiri di teras, tanpa kaki, tapi meninggalkan jejak basah di lantai. Aku tidak bisa fokus saat sholat subuh di masjid. Setiap kali aku menundukkan kepala ke sajadah, suara bisikan itu masih terngiang di telingaku. Aku melirik ke kanan dan kiri. Jamaah lain kusyuk berdoa, sementara aku masih dibayangi ketakutan. Setelah salam terakhir, aku menoleh ke arah ibu dan ayah. Ibu memberikan isyarat halus untuk tetap duduk, menunggu hingga masjid mulai sepi. Ayah tampak lebih tenang, meski aku bisa merasakan kecemasannya. Ketika hampir semua jamaah pulang, Pak Ustadz Mukhtar, marbut sekaligus imam masjid, mendekati kami. Ada apa, Bu Lina? Tanyanya ramah, melihat wajah ibu yang tampak serius. Ibu tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arahku sejenak sebelum akhirnya berkata, Ustadz, kami ingin bertanya soal sesuatu yang agak ganjil. Pak Ustadz duduk bersila di depan kami. Silahkan, ada masalah apa? Aku menelan ludah, lalu mulai bercerita tentang sandal yang kutukar, tentang bagaimana sandal itu selalu kembali, gangguan yang mulai terjadi, dan terakhir, sosok hitam yang kulihat di jendela. Pak Ustadz mendengarkan dengan seksama, tapi yang membuat bulu kuduku merinding adalah wajahnya berubah begitu aku menyebut soal sandal itu. Matanya sedikit membelalak, ekspresinya mengeras. Bagaimana bentuk sandalnya? Tanyanya pelan. Aku menggambarkan sandal itu sedetail mungkin. Hitam polos, dengan sol yang sudah aus di bagian tengah. Tali sandalnya sedikit sobek di ujung, seolah sudah dipakai bertahun-tahun. Pak Ustadz terdiam. Beberapa detik kemudian, dia menghela napas panjang. Astagfirullah, masih ada rupanya. Aku menegang. Apa maksudnya Ustadz? Pak Ustadz menatap kami satu persatu sebelum akhirnya berkata, sandal yang kamu ambil itu bukan sandal sembarangan. Aku merinding. Itu sandal milik almarhum Pak Hadi. Lanjutnya, dia dulu marbut di masjid ini lebih dari 30 tahun. Sangat rajin, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, dia sudah datang untuk membersihkan masjid. Sampai akhirnya, dia meninggal tepat setelah melaksanakan sholat tarawih. Jantungku berdebar. Pak Hadi tidak pernah membawa pulang sandalnya. Sandal itu selalu dia tinggalkan di masjid, di tempat yang sama setiap hari. Sampai sekarang, kami tidak pernah membuangnya karena setiap kali sandal itu disingkirkan, selalu kembali sendiri ke tempatnya. Ayah dan ibu saling berpandangan. Aku bisa merasakan napasku memburu. Jadi, sandal itu masih ada di sini selama ini? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Pak Ustadz mengangguk. Dan kamu telah mengambilnya tanpa izin. Aku langsung merasa dingin. Ibu memegang lenganku, suaranya sedikit gemetar. Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Pak Ustadz berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus mengembalikannya, tapi tidak bisa sembarangan. Nanti malam, setelah tarawih, Mas harus meletakkan sandal itu di tempat asalnya sambil membaca doa. Saya akan membantu. Sejak percakapan dengan Pak Ustadz tadi pagi, aku merasa beban di dadaku semakin berat. Aku sudah tahu asal-usul sandal itu, tapi malah masih terasa jauh. Aku harus bertahan sampai tarawih untuk mengembalikannya. Tapi apakah dia mau menunggu? Sejak kami pulang dari masjid, ada sesuatu yang berubah di rumah. Atmosfernya terasa lebih dingin, lebih berat. Bahkan ibu dan ayah lebih banyak diam. Aku mencoba menenangkan diri dengan tidur sejenak setelah subuh, tapi begitu mataku terpejam, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di masjid, tapi suasananya berbeda. Masjid itu gelap dan kosong. Hanya ada satu orang di sana, seorang lelaki tua dengan sarung dan peci lusuh,
duduk bersila di pojokan. Aku mencoba melihat wajahnya, tapi tidak bisa. Yang bisa kulihat hanyalah sepasang kaki tanpa alas, penuh luka dan lebam, dengan bekas-bekas biru kehitaman di pergelangannya, seolah pernah diikat erat. Di sebelahnya, ada sandal itu. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Kemudian, lelaki itu mulai berbisik, "Kembalikan, kembalikan, kembalikan." Suara itu makin lama makin keras, bergema di dalam kepalaku. Aku tersentak bangun. Nafasku memburu, tubuhku berkeringat dingin. Di luar kamar, aku mendengar suara ibu dari dapur. Aku mencoba menenangkan diri dan bangkit. Tapi begitu aku melangkah, aku membeku. Lantai kamarku penuh jejak sandal basah yang mengarah ke tempat tidurku. Siang itu, rumah terasa semakin aneh. Ibu mulai sadar ada yang tidak beres ketika ia menemukan bekas jejak sandal yang sama di dapur dan ruang tamu. "Mas, kamu tadi masuk dapur, ya?" tanya ibu curiga. Aku menggeleng. "Enggak, Bu, kenapa?" Ibu tidak langsung menjawab. Ia menunjuk lantai dapur, dan aku bisa melihatnya jelas. Bekas jejak basah itu masih ada di sana, meskipun lantainya sudah kering. Rina yang baru keluar dari kamarnya ikut melihat. "Ih, itu bekas sandal siapa, Bu?" Ibu buru-buru menghapus jejak itu dengan kain. Tapi aku tahu ibu mulai takut. Lalu, sekitar pukul 3 sore, saat aku hendak berwudu untuk ashar, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku baru saja membuka keran di kamar mandi ketika tiba-tiba air yang keluar bukan air biasa. Airnya keruh, seperti bercampur tanah, dan berbau anyir. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, aku menutup keran. Kemudian, di belakangku, terdengar suara seseorang menyeret sandal di lantai kamar mandi. Aku tidak berani menoleh. Dari pantulan cermin di dinding, aku melihat sesuatu berdiri di belakangku. Bukan manusia, bukan bayanganku sendiri. Sosok itu hanya memiliki kaki, tanpa tubuh. Dan di kakinya, ada sandal hitam itu. Aku menjerit dan berlari keluar kamar mandi. Malam itu, aku sadar satu hal. Roh Pak Hadi tidak akan menunggu lebih lama lagi. Dia menginginkan sandalnya kembali, dan kalau aku tidak segera mengembalikannya malam ini, mungkin aku yang akan diambil. Malamnya, aku berangkat ke masjid bersama ayah dan ibu. Aku membawa sandal itu, membungkusnya dalam kantong plastik agar tidak terlihat orang lain. Aku tidak ingin ada yang bertanya-tanya kenapa aku membawa sandal ke masjid. Udara malam terasa berat, berbeda dari biasanya. Angin yang bertiup di sepanjang jalan menuju masjid terasa dingin, membuat bulu kuduku meremang. Saat memasuki halaman masjid, aku sempat menoleh ke tempat sandal-sandal diletakkan. Aku tidak tahu apakah hanya perasaanku, tapi aku merasa ada satu celah kosong di antara tumpukan sandal itu, seperti sedang menunggu sesuatu kembali ke tempatnya. Aku menelan ludah dan segera masuk ke dalam. Sholat Isya berjalan lancar, tapi begitu sholat tarawih dimulai, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Rakaat pertama, saat imam mulai membaca surat Al-Fatihah, aku merasa ada sesuatu di belakangku. Bukan seseorang, tapi sesuatu. Seperti ada yang berdiri tepat di belakang saf, mengawasi kami semua. Aku tidak berani menoleh. Rakaat keempat, saat sujud, aku mencium sesuatu. Bau tanah basah dan anyir. Aku menoleh sedikit ke kiri, dan hampir terlonjak kaget. Di sajadah sebelahku, ada bekas jejak sandal basah. Tidak ada orang di sebelahku. Rakaat ketujuh, aku mulai mendengar suara aneh di antara bacaan imam. Seseorang menyeret sandal di lantai masjid. Suara itu tidak berasal dari jamaah. Semua orang sedang berdiri tegak. Tidak ada yang berjalan. Tapi suara itu terus terdengar, mendekat. Dan saat rakaat ke-10, aku merasakan sesuatu yang membuat nafasku hampir terhenti. Seseorang berdiri di belakangku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya di tengkukku. "Kembalikan." Aku ingin menjerit, tapi aku bisa. Aku tidak ingat bagaimana aku menyelesaikan sholat tarawih malam itu. Yang aku tahu, begitu imam mengucapkan salam terakhir, aku langsung meremas kantong plastik di tanganku. Sudah waktunya. Pak Ustadz Mukhtar melirikku dari tempatnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberikan isyarat halus. Aku mengangguk. Setelah kebanyakan jamaah pulang, aku berdiri dan berjalan keluar, menuju tempat sandal. Langkahku terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku. Setiap langkah terasa lebih dingin, lebih sunyi.
Aku bisa mendengar nafasku sendiri. Begitu aku tiba di tempat sandal, aku mengeluarkan sandal itu dari kantong plastik. Tanganku gemetar. Aku melihat celah kosong di antara tumpukan sandal. Tanpa berpikir panjang, aku meletakkan sandal itu di sana. Tepat saat itu, angin berhembus kencang. Seolah ada sesuatu yang akhirnya merasa lega. Aku mundur perlahan, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada suara, tidak ada bisikan, tidak ada jejak sandal basah lagi. Hanya keheningan. Aku menoleh ke arah Pak Ustadz, dan dia mengangguk kecil. "Sekarang sudah selesai," bisiknya. Aku menarik napas panjang. Tapi saat aku berbalik untuk pergi, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Di depan pintu masjid, berdiri seorang lelaki tua dengan sarung lusuh dan peci putih. Aku menunduk ke lantai dan melihat jejak sandal basah mengarah keluar masjid. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa takut atau lega. Yang aku tahu, sandal itu akhirnya kembali pada pemiliknya. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Apakah semuanya sudah benar-benar selesai? Angin malam terasa lebih hangat, tidak lagi sedingin beberapa malam terakhir. Jalan menuju rumah juga terasa lebih tenang, seperti tidak ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Tapi di dalam hatiku, aku masih belum sepenuhnya tenang. Dan aku tidur dengan perasaan campur aduk malam itu. Paginya saat aku selesai makan sahur, aku pergi ke kamar mandi untuk berkumur dan membasuh wajah. Aku menatap cermin, memastikan wajahku tidak terlalu pucat. Dan saat aku menunduk, aku melihat sesuatu di lantai. Bekas jejak sandal basah. Aku membeku. Tidak mungkin. Aku berlari keluar kamar mandi. Napasku tersengal. Aku hampir menabrak ibu yang sedang merapikan meja makan. Ibu menatapku heran. "Kenapa, Mas?" Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Bu, tadi ada yang masuk ke kamar mandi sebelum aku." Ibu mengerutkan kening. "Nggak ada, semua masih di meja makan." "Kenapa?" Aku tidak menjawab. Aku perlahan kembali ke kamar mandi. Kali ini, jejak sandal itu sudah tidak ada. Aku menutup mata sejenak. Mungkin hanya bayanganku, mungkin aku hanya terlalu lelah. Setelah subuh, aku masih merasa gelisah. Aku memang sudah mengembalikan sandal itu, tapi kenapa rasanya belum sepenuhnya selesai? Aku tidak berani menceritakan tentang jejak sandal basah di kamar mandi tadi malam. Mungkin itu hanya bayanganku, atau mungkin tidak. Ayah tampaknya menyadari kegelisahanku. Setelah sarapan, ia berkata, "Nanti malam, setelah tarawih, kita ke masjid lagi. Temui Pak Ustadz Mukhtar. Kita selesaikan semuanya." Aku mengangguk tanpa ragu. Malamnya, setelah sholat tarawih, aku dan keluargaku menemui Pak Ustadz di masjid. Beberapa jamaah sudah mulai pulang, tapi masjid masih cukup ramai. Pak Ustadz tersenyum tipis melihatku. Sudah lebih tenang. Aku menggeleng. "Belum sepenuhnya, Ustadz. Aku masih merasa ada yang belum selesai." Pak Ustadz mengangguk, lalu mengajak kami duduk di saf paling depan. Ia meminta beberapa jamaah yang masih di masjid untuk ikut bergabung. "Saudara-saudara sekalian," katanya, "malam ini kita akan mendoakan seseorang yang telah lama berjasa untuk masjid ini. Marbut kita, almarhum Pak Hadi." Beberapa jamaah mengangguk pelan. Sebagian bahkan terlihat tersentuh. Sepertinya mereka juga masih mengenang jasa almarhum. "Anak ini," Pak Ustadz menunjuk ke arahku, secara tidak sengaja membawa sesuatu yang bukan miliknya. Sebuah sandal lama yang dulu dipakai almarhum Pak Hadi. Mungkin karena itulah arwahnya masih terasa di sekitar kita. Maka malam ini, kita akan bersama-sama mendoakannya, agar jika masih ada urusan yang belum selesai, Allah mengampuninya dan memberinya ketenangan di alam sana. Aku menelan ludah. Jadi benar, ini bukan hanya perasaanku. Pak Ustadz memimpin doa, dan kami semua menengadahkan tangan. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mohon ampunan dan rahmat-Mu untuk almarhum Hadi bin Abdullah. Jika masih ada urusan yang belum selesai di dunia, selesaikanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Lapangkanlah kuburnya, jadikanlah ia taman dari taman-taman surga. Dan jika sandal itu adalah bagian dari hidupnya yang tertinggal di dunia, kembalikanlah dengan cara yang sebaik-baiknya." Saat doa selesai, aku merasa ada sesuatu yang berbeda di masjid ini. Udara terasa lebih ringan. Hati yang tadinya gelisah kini terasa lebih tenang. Aku melihat ke arah tempat sandal itu dulu berada, dan entah kenapa,
Aku merasa ada bayangan samar seseorang yang tersenyum. Mungkin hanya imajinasiku, atau mungkin itu adalah salam perpisahan. Setelah doa bersama itu, aku merasa benar-benar tenang. Tak ada lagi firasat aneh. Tak ada lagi suara-suara aneh. Pak Ustadz menepuk pundakku. Mas, kadang sesuatu yang kecil bisa membawa pelajaran besar. Allah tidak hanya memberi cobaan untuk menakut-nakuti kita, tapi untuk mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Aku mengangguk. Saya mengerti, Ustadz. Ayah tersenyum bangga. Lihat, dari hal sekecil ini, kita belajar untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Aku mengangguk pelan. Dulu, aku tidak pernah memikirkan keberadaan marbut di masjid. Aku hanya datang, sholat, lalu pulang. Tapi setelah semua ini, aku menyadari betapa besar jasa mereka yang mengurus rumah Allah. Malam itu, aku pulang dengan perasaan damai. Aku tahu satu hal, ini bukan hanya kisah tentang sandal, tapi tentang menghormati orang lain, bahkan setelah mereka tiada.